Hai, ketemu lagi dengan kami, Asgar Klana, channel yang selalu ingin melakukan perjalanan untuk menemukan sebuah pengalaman. Ya, saya cek lobby apakah ada yang menarik-menarik. Nggak ada. Habis itu saya tidur aja. Hari ini hari Jumat 14 November 2025, hari ketiga kami berada di Turki, sekaligus hari terakhir juga, karena kami di Turki ini cuma 3 hari. Selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke Madinah, lanjut ke Mekah. Sebelum kami berangkat, seperti biasa di hotel itu kita makan dulu, sarapan dulu. Dan untuk sarapan pagi ini ya makanan Turki lagi. Tapi nggak apa-apa, dari sekian banyak makanan pasti adalah yang masuk di lidah kami. Karena tadi lihat ada nasi, makanya nyoba ambil nasi biar kenyang. Karena saya itu kan belum kenyang kalau belum makan nasi. Tapi ini nasinya juga beda kayak di Indo. Ada butternya, ada kejunya. Nggak tahu deh ada apa lagi. Nikmatin aja. Setelah beres sarapan, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita jalan-jalan dulu nih keliling hotel. Hotel ini friendly juga buat anak-anak. Jadi ada taman bermain buat anak-anak, sehingga anak-anak bisa betah di sini. Cuaca sekarang 8 derajat, jadi dinginnya itu Dan sebetulnya di sini itu udah jam 7 lebih, jam 7 lebih seperempat. Cuma kalau di sini jam 7 itu belum ada matahari, jadi masih gelap. Masih gelap tuh. Lampu-lampunya masih pada dinyalain. Nanti terbit mataharinya itu jam 8-an lebih. Di tempat menginap kita di hari terakhir di Turki ini, yaitu di Hotel Wanda Pista. Hotel Wanda Pista itu letaknya di kota Istanbul. Jadi kalau kemarin kita berada di kota Bursa, nah kalau sekarang hari terakhir ini kita berada di kota Istanbul. Luas. Perjalanan city tour pun dimulai. Dari hotel kita naik bis dulu menuju ke beberapa tempat tujuan kita hari ini. City Istanbul akan lihat lebih banyak. Bungkus satu boleh. Dan ini tempat pertama yang kita kunjungi. 3 Leather and Pure. Nama tokonya Best. Di toko ini pun sama seperti di toko kemarin. Jadi sebelum kita berkeliling, ada salah seorang yang memperkenalkan produk yang mereka punya di toko ini. Tapi bedanya dengan toko yang kemarin, kalau toko kemarin mereka memperkenalkan produknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau di sini menggunakan bahasa Inggris. Mungkin beliau tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi, barang-barang yang ada di toko ini berbahan dasar kulit. Kalau kata Omar sih, kulit anak domba. Dan untuk masalah harga, barang di toko ini dibanderol dengan mata uang euro atau dolar. Selain mendengarkan penjelasan berbagai produk, di sini pun kita seolah-olah sedang menonton fashion show. Olsun çok ama olsun ka. Düşe bu manita işini.
Setelah pertunjukannya selesai, kita pun mulai berkeliling toko nih. Lihat-lihat, walaupun gak niat beli sih. Modelnya bagus, tapi harganya nih. Emang benar kalau diperhatiin, barang-barang yang ada di toko ini kebanyakan berbahan dasar kulit. Tapi beda loh dengan jaket-jaket kulit yang ada di kota Garut, Jawa Barat. Kalau di sini jaketnya itu cenderung tipis tapi bagus. Jadi nggak berat kalau dipakai. Terus yang uniknya lagi, modelnya itu bisa bolak-balik. Berarti berapa? 3 juta, 30 juta. Hampir 40. Enggak. 6 juta. Oh, itu 6 juta. Nah, denger kan? Jadi harga rata-rata jaket di toko ini sekitar 6 jutaan. Buat harga sebuah jaket kulit, nilainya segitu, worth it nggak sih? %, 450 dolarnya. 450. Kalau ke rupiah jadi berapa ya? 450. For rupiah, Per rupiah? What is the rate of rupiah? Sharper? 16.000. Bungo? Yes. Huh? No, yes. Huh? Ya, yes gitu. 7.200.000. Oh ya, 7.200.000. After discount, Yes, after discount. Are you speak English? little. Me too. Little. Do you want to? Itu jadi promo. Bagus. Oh. Mantap, Bu. Look at. Dari toko Bes, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke tempat berikutnya. Kalau bapak-bapak bawa sarung nggak? Sebenarnya, jadwal kunjungan berikutnya yaitu mengunjungi Blue Moss. Cuma, untuk ke Blue Moss itu melewati toko ini, namanya Bazar Indonesia. Nah, jadi biasanya wisatawan Indonesia itu berbelanja di toko ini. Selain harganya yang lebih murah dari toko lain, pelayan-pelayan di toko ini juga berbahasa Indonesia. Karena pelayan di toko ini hampir semuanya itu mahasiswa Indonesia yang magang di toko. Di jalan itu bisa balik lagi kok sini. Boleh langsung ke belakang dulu, lihat-lihat dulu, muter-muter dulu kakak biar gak ngantri di depan. Ini dia. Bazar Indonesia. Jadi, untuk oleh-oleh Turkinya, kami satu rombongan itu berbelanjanya di toko ini. Ada yang beli gantungan kunci, ada yang beli dompet, ada yang beli pernak-pernik, dan masih banyak lagi. Bisa buat dibawa kemana-mana traveling. Dari Bazar Indonesia, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Blue Moss. Kali ini kita nggak naik bis, jalan kaki aja. Karena selain jaraknya yang tidak terlalu jauh, juga di area ini tidak boleh ada bis yang lewat. Oh iya, tapi sebelum ke Blue Moss ini, kita makan siang dulu di rumah makan Turki ini. Dan seperti biasa, makanan pembukanya yaitu sup pakai roti. Juga ada salad sayur. Makanan dicocol ke sup rotinya. Enakan anu pertama. Dan alhamdulillah, untuk makanan intinya kita ketemu nasi. Ini enak kayak nasi goreng. Kan, dia habis aja kan.
Sahur Pak Hajian. Ayamnya enak. Setelah makan siang, kita pun menuju ke Blue Mosque. Sebelum masuk ke Blue Mosque, di sini ada sebuah lapangan namanya Lapangan Sultan Ahmed. Tempatnya itu rame banget. Nah, di sini itu banyak para wisatawan dari berbagai negara. Kalau menurut Omar, negara Turki itu adalah salah satu negara wisata terpopuler di dunia. Banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi negara ini karena memiliki berbagai keunikan dan juga budaya yang beragam. Selain itu, negara Turki pun membebaskan visa untuk wisatawan asing untuk beberapa negara. Dengan alasan-alasan itu, maka banyak wisatawan yang tertarik datang ke negara Turki. Nah, akhirnya sampailah kita di Blue Mosque. Seperti namanya, kubah-kubah di Blue Mosque itu berwarna biru. Di tengah-tengah ada satu kubah besar dan dikelilingi oleh kubah-kubah kecil. Blue Mosque ini adalah salah satu masjid paling ikonik di dunia, dengan nama resminya Masjid Sultan Ahmed. Dengan keunikannya yaitu arsitektur gaya Utsmaniyah dan dihiasi dengan lebih dari 20.000 ubin keramik biru. Lokasinya sendiri berada di jantung kota Istanbul. Habis sana, Blue Mosque baru ikut. Pada akhir zaman Utsmaniyah Bapak Ibu, kita akan salat tapi di lapangan belakang. Imam lazim. Dari Blue Mosque, kita melanjutkan perjalanan menuju Hagia Sophia. Jadi kita itu ngikutin bendera yang dibawa Omar tuh, bendera Rauda. Untuk bisa masuk ke Hagia Sophia, terlebih dahulu kita harus antri dengan antrian yang sangat panjang. Dan orang-orang pun rela antri dengan antrian yang cukup panjang dan lama untuk bisa masuk ke Hagia Sophia. Hagia Sophia itu merupakan salah satu bangunan paling ikonik dan bersejarah di dunia. Awal mulanya dibangun adalah sebagai gereja Kristen Ortodok, kemudian dirubah menjadi masjid. Setelah menjadi masjid, dirubah lagi tuh menjadi museum. Sehingga sampai saat ini Hagia Sophia itu bisa disebut masjid dan juga bisa disebut sebagai museum. Setelah melaksanakan sholat duhur di Hagia Sophia, kita jalan-jalan dulu nih di lapangan Sultan Ahmed. Ada yang keliling-keliling, ada juga yang jajan-jajan. Awalnya saya mau jajan kue ini nih, karena tadi fotografer kita bilang kalau mau jajan cobain deh kue ini, katanya sih enak. Tapi ada teman kami nih yang sudah beli tadi. Beliau ngasih tahu, jangan beli, itu keras katanya. Dan saya pun disuruh nyoba tuh punya beliau. Bener saja, kue donatnya itu keras, beda kayak di Indonesia. Akhirnya yang tadinya niat mau beli diurungkan deh. Mungkin bagi orang Turki ini makanan enak, tapi bagi orang Indonesia beda selera aja kali ya. Itu es krim. Gak jadi beli kue, akhirnya saya pun beli jus.
Orange juice 180 lira. Harganya 180 lira. Kalau dirupiahkan setara dengan 81.000. Untuk rasa orange juice-nya itu asem banget. Mungkin karena ketika membuatnya tidak pakai gula. Itulah orang Turki, makanannya selalu sehat. Beda dengan di Indonesia, jus aja gulanya banyak. Selanjutnya kita akan jajan es krim nih. Es krim yang unik itu loh, yang ketika diambil gak dapet. Woi 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 woi. Ada di Tidak mau ice cream. 75 liranya. 150 lira. Tidak mau. Ini banyak campurannya nih. Thank you. Bye bye. Ice cream. Thank you. Untuk harga es krimnya, kalau rasanya di mix, jatuhnya itu 300 lira. Atau kalau dirupiahkan seharga 135.000 rupiah. Indonesia. Malaysia. Berapa nih? 100. Lagi jalan, tiba-tiba dapat makanan gratis nih. Apa ini teh? Oh, ini makanan gratisnya. Nggak tahu ini teh kayak agar atau apa ya? Puding kering apa? Oh, kalau ini mah ada rasa minnya. Iya Coba Kak, cobain yang ini. Cuma ada minnya. Ini strawberry nih. Enak ini ya. Kami pun berkeliling-keliling di sini sampai sore. Sekedar menikmati sore hari di negeri orang, menikmati kota Istanbul, juga jajan-jajan di tempat ini. Setelah dari tempat ini, kami menuju bandara untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Para pahlawan menanti tanahnya. Dan untuk sebuah Di bis, kami dapat makan lagi nih. Dapat makan lagi. Menunya kentang, telur dadar, ayam, dan ini ada jeruknya. Mari kita makan. Tiba di bandara sekitar jam 8 malam waktu setempat. Kita mengambil koper masing-masing. Sebelum scan paspor, kita dapat pengarahan dulu dari Omar. mereka akan bantu untuk scan paspor di kios. Dapat boarding pass dari kios dulu, baru masuk antri untuk drop bagasi. Oke? Oke. Di bandara ini pun merupakan tempat perpisahan kami dengan Omar. Oh iya, selama di Turki, selain ditemani oleh Omar, kami juga ditemani seorang fotografer. Namanya Arayhan. Arayhan ini seorang mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di Turki, juga mempunyai sambilan sebagai fotografer. Dan di bandara ini kami berpamitan dengan keduanya. Ayo mas, Mohon maaf lahir batin. 3 hari berada di Turki memberikan banyak kesan bagi kami. Seperti yang pernah saya bilang di video sebelumnya, bahwa video ini bukanlah hanya sekedar konten, melainkan sebuah dokumentasi bagi kami, Burung camarnya banyak. yang mana boleh berdatangan. bisa kami buka di kemudian hari, Itu pada gede-gede. bahwa kami pernah berkunjung ke negara Turki. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton episode-episode yang lainnya. Wassalamualaikum.
Iya.